Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan membahas lagi tentang soal TKA SMA untuk atau menjadi persyarat SNBP 2026. Jadi dengan TKA ini kita bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan, seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Undip Semarang, Institut Teknologi 10 November Jayabaya, Erlangga, ataupun Universitas Hasanuddin di bagian timur Indonesia, dan semua perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan pelajari tentang materi aljabar, penjumlahan dan pengurangan part 2. Mungkin materi penjumlahan pengurangan ini semua materi dasar sekali ya. Namun jika kita tidak mengerti, maka kita akan ketinggalan. Jadi bagi yang sudah mengerti ya bisa melewatkan, dan bagi yang belum mengerti apa itu penjumlahan atau pengurangan dan kolaborasi penjumlahan dan pengurangan, bisa mengikuti video ini. Ataupun yang masih ingin menambah wawasan atau masih ingin mengasah kemampuan tentang penjumlahan dan pengurangan, bisa mengikuti video ini. Kita akan melihat gabungan penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada episode pertamanya kita sudah tahu dasar itu penjumlahan itu apa, pengurangan itu apa. Sekarang kita akan melihat gabungan penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama, pahami dulu apa itu nilai positif dan apa itu nilai negatif. Sebelum menggabungkan penjumlahan pengurangan, pastikan memahami yang pertama adalah bilangan positif, jelas ya, positif 5, 7, 10 dan seterusnya ya. Ini positif 5 ini menandakan bahwa ini bilangan positif. Di sini tidak ada tanda ini, bahwa kita sudah tahu kan jika tidak memiliki tanda maka itu adalah bilangan positif, begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bilangan negatif, jelas ada tanda negatif di depannya, min 5, min 7, min 10 dan seterusnya. Jadi setelah kita tahu memahami nilai positif dan negatif, maka kita akan menuju yang selanjutnya adalah identifikasi tanda operasi dan urutkan. Yang pertama itu adalah contohnya 8 kurang 5 tambah 3 kurang 2 sama dengan titik. Jadi identifikasi tanda operasi di 8 positif, minus 5 di sini positif, di sini minus ya. Atau bilangan yang lain 10 kurang 11 tambah 3 dikurang 5 sama dengan titik. Ini adalah cuma mengidentifikasi saja positif, bilangan positif atau bilangan negatif. Ini mudah sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah pola pikir yang kita bentuk itu sebenarnya lihat dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri jadi dari 10 min 11 tambah 3 kemudian min 5 sama di atas. Dia dari kiri 8 min 5 kemudian tambah 3 dikurang 2. Nah, ya, seperti itu. Selanjutnya ikuti urutan operasi penjumlahan dan pengurangan setara, jadi dikerjakan sesuai urutan. Jadi 8 kurang 5 ditambah 3 kurang 2. Jadi urutannya mulai dari kiri ke kanan. Kemudian ubah ke penjumlahan semua ya. Jadi itu tadi modelnya, kita bisa mengubahnya, itu merupakan salah satu strategi saja ya. Ubah semua operasi menjadi penjumlahan. Jadi kalau kita mengubah penjumlahan, jika bermanfaat mohon di-share ya. Seperti yang sudah kita ketahui di video pertamanya ya, kalau negatif ketemu negatif jadi positif, ataukah positif ketemu positif menjadi positif, negatif ketemu positif menjadi negatif, positif ketemu negatif juga menjadi negatif. Jadi kuncinya di situ adalah jika sama tandanya maka hasilnya positif, jika berbeda tanda maka hasilnya negatif. Nah, itu pada video penjumlahan dan pengurangan pada part 1 sebelumnya. Jadi bisa dilihat di video di channel ini part 1 ya, tentang penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kita lihat contohnya ya. 8 kurang 5 tambah 3 kurang 2. Nah, itu dikatakan ini adalah ubahlah ke penjumlahan semuanya, ke penjumlahan semua. Jadi bentuk penjumlahannya menjadi 8 tambah dalam kurung min 5. Nah, inilah kita tadi singgung positif ketemu negatif ya. Ini ceritanya positif ketemu negatif itu hasilnya negatif. Ini juga positif ketemu negatif itu hasilnya negatif.
Karena seperti itu ya, kita bisa jadikan ke penyumbulan sama, maka kita bisa pertukarkan ya. Misalnya 8 tambah 3 ditambah min 5 tambah min 2. Selanjutnya ini kita langsung tulis 8 tambah min 3, 8 tambah 3 adalah 11, kemudian min 5 ditambah min 2 adalah min 7. Hasilnya 11 tambah ini plus ketemu minus, hasilnya adalah minus. Jadi ini plus ketemu minus, hasilnya adalah minus, seperti yang disinggung di video part 1 penjumlahan dan pengurangan sebelumnya. Jadi tinggal kita masukkan 11 kurang 7 sama dengan 4. Kemudian 10 kurang 11 tambah 3 kurang 5 sama ya, tinggal kita tulis 10 tambah dalam kurung min 11 tambah 3 ditambah dalam kurung min 5. Jadi atau bisa ditulis menjadi 10 tambah 3 ditambah 11 tambah minus 5. Hasilnya adalah 11 ditambah minus 16 ya, positif ketemu negatif, hasilnya adalah 13 kurang 16, mendapatkan min 3. Artinya apa? Kita perlu min 3 untuk mencapai angka 16 ya. Yang seperti pada video pertama kemarin ya. Nah, sekarang pola pikir yang kita bisa tarik di sini adalah menyederhanakan proses mental, karena kita hanya menjumlahkan angka positif dan negatif. Kemudian bagaimana kalau kita menggabungkan semuanya, contoh dengan perkalian dan pengurangan. Perkalian dan perkalian ya. 80 ditambah 5 dalam kurung 4 kurang dalam kurung 1 kurang 3 tambah 10 balas kurung tambah 12 kurang 1. Suka dengan videonya? Like dong. Nah, dari sini untuk menyelesaikan ini adalah triknya bahwa selesaikan yang dalam kurung yang paling dalam ya, ini adalah 1 kurang min 3, itu kurung yang paling dalam ya, pasangannya. Berarti 85 dikali 4 kurang. Nah, 1 kurang 3 itu adalah min 2, atau min 2 kurang 2 angka untuk mencapai 3. Jadi min dalam kurung min. Nah, ditambah 10 tambah 12 kurang 1. Selanjutnya kita lihat bahwa minus ketemu minus ini ya. Minus ketemu minus itu plus ya. Kalau sejenis plus, kalau tidak sejenis berarti negatif. 80 dikurang 4 ditambah 2 ditambah 10. Jadi kurung pertama sudah hilang, tinggal kurung yang kedua. 4 tambah 2 tambah 10 tambah 11. Nah, triknya sama, kerjakan dulu bagian dalam kurung. Jadi 80 dikurang 5 dikalikan 4 tambah 2 10, 16, berarti 5 kali 16 ya, ditambah 11 ya. Tinggal kita hitung saja, 80 dikurang 80 ditambah 11, hasilnya adalah pasti bilangan 11. Jadi ini adalah lanjutan dari part 1 yang sudah menjadi dasar ya, yang kita terapkan di part 2. Ini dasar-dasar dari video pertama tentang perkalian antara bilangan yang positif negatif, negatif dengan positif, positif dengan positif, ataupun negatif dengan bilangan negatif. Semoga bisa dipahami dengan jelas ya. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajarlah dengan tekun, karena setiap usaha hari ini adalah investasi untuk masa depanmu. Jangan pernah takut gagal, sebab kegagalan hanya batu loncatan menuju kesuksesan. Ingat, cita-cita tidak akan tercapai tanpa kerja keras, kesabaran, dan ketekunan. Fokuslah pada tujuanmu, jangan mudah menyerah. Dan percayalah pada kemampuan diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu semakin dekat dengan impian besarmu. Tetap semangat dan jangan berhenti belajar. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.